Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyukurillah. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Humairah selaku pembina dan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran dan Bahasa Arab Pondok Pesantren Jabal Uhud yang terletak di lereng Bukit Tiban Kampung, Tiban Lama, Tiban Batam, Kepri, Kepulauan Riau. Alhamdulillah, pondok pesantren ini sudah berjalan hampir 3 tahun dan sudah ada ratusan santri yang sedang menghafal Al-Quran dan juga menguasai bahasa Arab dan membaca kitab. Dan mengingat keterbatasan gedung yang kami miliki karena banyaknya peminat santri-santri dari luar, bukan hanya dari Batam tapi juga dari Tanjung Pinang, bahkan dari luar Batam, Sumatera, Jawa, yang mereka berminat untuk datang ke tempat ini, belajar di tempat ini. Akhirnya gedung yang kami miliki tidak mencukupi dan memadai, maka insya Allah kami sedang membangun gedung pesantren yang kapasitasnya bisa mencapai ribuan, sekitar 2-3 lantai. Tetapi bagaimanapun kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kaum muslimin yang ikut berpartisipasi membangun pondok pesantren Tahfidz Al-Quran di tempat kami, tentu kami bukanlah siapa-siapa dan kami juga tidak bisa apa-apa. Semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami mengetuk hati-hati kaum muslimin untuk ikut menyumbangkan sebagian hartanya membantu pembangunan pondok pesantren bahasa Arab dan tahfidz Al-Quran untuk mencetak para generasi Al-Quran di masa yang akan datang. Nabi SAW bersabda, ma naqasa min malis sadaqah, ma naqasa min malis sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kita bisa bermajlis ilmu walaupun lewat media Jabal Uhud. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Khulafa, dan pagi ini kita akan membahas tentang khalifah yang kedua di dalam Islam, Abu Hafsin Al-Faruq Umar ibn Al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi Al-Mulaqab bil Faruq. Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, khalifah yang kedua dari Khulafaur Rasyidin, termasuk dari kibar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia masuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umaru fil jannah, Umar akan berada di sorga. Bahkan Nabi SAW ketika peristiwa Mi'raj pernah masuk ke dalam sorga. Kemudian dikatakan, dakhaltul jannah fa idza ana biqasrin minadz zahab. Aku masuk ke dalam sorga, tiba-tiba di hadapanku ada istana yang terbuat dari emas. Faqultu li Jibril, aku katakan kepada Jibril, liman hadza ya Jibril, untuk siapa ini wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, li rajulin minal Arab, untuk anak muda dari bangsa Arab. Maka Nabi SAW mengatakan, fadanantu annahu ana, saya sangka yang dimaksud seorang laki-laki dari Arab adalah saya. Maka Nabi bertanya lagi, liman hadza ya Jibril, jelaskan untuk siapa ini Jibril. Maka Jibril mengatakan, li rajulin min Quraisyin, untuk anak muda dari bangsa Quraisy.
Maka Rasul mengatakan kembali dalam hatinya, fadhanantu annahu ana, saya kira itu saya, karena saya adalah seorang laki-laki dari Quraisy. Maka Rasul kemudian ingin menegaskan lagi, liman hadha ya Jibril, untuk siapa wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, li Umar ibn al-Khattab, ini istana milik Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tokoh yang kita akan bicarakan adalah satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Dengan masuknya ia ke dalam Islam, menjadikan Islam jaya, menjadikan Islam semakin agung dan mulia di hadapan orang-orang Quraisy. Siapakah Umar bin Khattab? Bagaimana dia bisa masuk Islam? Apa perjuangan dalam Islam? Kemudian mauqif beliau dalam peperangan dan begitu seterusnya sampai kepada wafatnya beliau. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umar ibn al-Khattab secara nasab dia adalah Umar ibn al-Khattab ibn Nufail. Nufail ibn Abdul Uzza, kakeknya seorang tokoh Bani Adi. Nufail ibn Abdul Uzza ibn Rayah adalah salah satu tokoh dari Bani Adi. Dan Khattab adalah orang yang keras. Bahkan ketika Umar kecil, dia tidak diperbolehkan untuk bermain-main. Jadi Khattab ini keras sekali bapaknya. Jadi Umar itu memang khusus seolah-olah dilahirkan membantu ayahnya menggembala unta. Bahkan kalau seandainya Umar ini meninggalkan unta-untanya, marah tuh bapaknya. Yang ditanyakan bukan kondisi anaknya, tapi kondisi untanya. Bahkan suatu ketika Umar bertanya, wahai ayahanda, kenapa kau tidak tanyakan kondisiku? Maka ayahnya mengatakan, selama unta-unta itu baik, maka engkau baik, katanya. Bayangkan. Jadi yang ditanyakan untanya. Ya. Jadi memang keras sekali Khattab ini mendidik Umar kecil, sehingga Umar akhirnya terbiasa dengan penggembala unta dan juga kambing-kambing, sehingga terdidik menjadi anak yang mandiri. Tapi walaupun demikian Umar orangnya cerdas. Dia suka syair, suka menulis. Bahkan ketika dia sudah besar, dia dipercaya oleh kabilah Bani Adi untuk menjadi delegasi setiap pertemuan Quraisy karena kecerdasannya. Jadi dia adalah Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza. Ibunya adalah Hantamah bintu Hashim ibnul Mughirah ibn Abdullah ibn Umar ibn Mahzum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu an mulai menginjak dewasa, dan ketika Islam sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy, ketika itu Umar menyaksikan bagaimana para sahabat Nabi SAW disiksa habis-habisan. Sampai suatu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memerdekakan Bilal ibn Rabah. Jadi ketika Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal habis-habisan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an lewat di situ. Kemudian menasihati Umayyah dan mengatakan, afala tattaqillah fi hadzal miskin. Wahai Umayyah, tidakkah kau bertakwa kepada Allah? Kau tidak kasihan dengan orang miskin ini? Maka Umayyah marah dan mengatakan, antal ladzi afsadtahu ya Abu Bakrin. Engkau yang membuat si Bilal ini rusak. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau gitu bi'ni, jual Bilal kepadaku. Samin samanan, berapa harganya sebutkan. Maka akhirnya kemudian Bilal pun dibeli oleh Abu Bakar Siddiq dengan harga yang mahal. Lah ketika itu Umar menyaksikan bagaimana akhlak para sahabat Nabi SAW, terutama Abu Bakar Siddiq, dan mengatakan lillahi Abi Bakrin, lillahi Abi Bakrin, kata Umar. Sungguh alangkah baiknya Abu Bakar, alangkah baiknya Abu Bakar. Sebenarnya Umar itu di zaman jahiliyah ketika menyaksikan akhlak para sahabat, akalnya itu sudah mulai tercampuri dengan kebingungan.
akan agama Nabi SAW dan mulai meragukan agamanya sendiri. Sampai suatu ketika melihat banyak para sahabat Nabi SAW hijrah ke Habasyah, dia berjumpa dengan Ummu Abdillah, seorang wanita yang sudah tua, sedang menyiapkan perbekalannya dan menaikkan di atas untanya. Kemudian Umar mengatakan, ila aina takhruji ya Ummu Abdillah, mau kemana kau wahai Ummu Abdillah? Maka Ummu Abdillah mengatakan, saya akan hijrah ke Habasyah. Sungguh adzaitumuni, mereka sudah menyakiti diriku wahai Umar. Maka Umar mengatakan, tidakkah kau tetap di sini wahai Ummu Abdillah? Lah ketika itu Amir ibn Rabi'ah lewat. Amir ibn Rabi'ah. Ada yang mengatakan Abdullah lewat di situ dan mengatakan, karena melihat Umar kok agak lembut kepada Ummu Abdillah, dan mengatakan, ya Umar, apakah engkau sudah masuk ke agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kau merasa kasihan dengan Ummu Abdillah? Maka Umar tiba-tiba mengatakan, kalau seandainya himarku, maksudnya keledaiku masuk Islam, baru aku masuk Islam, katanya. Jadi kalau seandainya keledaiku masuk Islam, baru aku masuk Islam. Kalau keledaiku tidak masuk Islam, saya tidak akan masuk Islam, katanya. Kerasnya Umar bin Khattab. Tapi dia punya kelembutan di situ. Sampai suatu ketika Umar ini tidak tahu kalau saudaranya Zaid itu sudah masuk Islam. Zaid ini saudara Umar ini, saudara tertua Umar, sudah masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Jadi suatu ketika dia menasihati Umar bin Khattab radhiyallahu an, melembutkan hatinya, tapi dia tidak berusaha untuk menampakkan keislaman. Sampai ketika ada pertemuan besar di Quraisy membicarakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Umar meminta agar Zaid mewakili dirinya, mewakili Bani Adi untuk hadir di pertemuan itu. Tapi Zaid mengatakan, tidak wahai Umar, walaupun engkau adikku, tetapi engkau lebih berakal dariku. Berangkatlah, jadilah kau wakil dari Bani Adi. Apa yang mereka bicarakan, jika itu baik, maka akan membawa kebaikan bagi kita kabilah Bani Adi. Jika itu keburukan, maka cukuplah engkau yang menanggung keburukan itu. Berangkatlah Umar bin Khattab ikut bermusyawarah. Ya. Ketika itu inti musyawarah daripada orang-orang Quraisy itu, setelah perdebatan panjang, subhanallah, dari peserta yang hadir dalam rapat itu yang paling muda Umar. Walaupun Umar ini kan sebaya dengan Khalid bin Walid, dengan Umayyah dan yang lainnya, tetapi mereka tidak hadir. Yang hadir bapak-bapak mereka, hanya Umar lah yang paling muda dalam pertemuan itu. Maka setelah panjang lebar berdebat, akhirnya membuat keputusan bahwa mereka akan memaksa Abu Talib menyerahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah mereka lakukan. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Abu Talib dan mengatakan, ya Abu Talib, inna ibna akhik qad sabba alihatina wa saffaha dinana wa farraqa jama'atana. Wahai Abu Talib, lihat anak saudaramu itu si Muhammad itu sudah membodoh-bodohkan bapak-bapak moyang kami, memporak-porandakan agama kami, dan sudah membodoh-bodohi bapak nenek moyang dan agama kami. Kalau engkau tidak serahkan si Muhammad kepada kami, maka ada ancaman berat untuknya. Maka ketika itu Abu Talib keesokan harinya datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, lihat orang-orang kafir sudah mulai mengancam kita. Tolonglah, mungkin bahasa kita lockdown dulu gitu ya. Sudah, berhenti dulu lah, down dulu, jangan berdakwah dulu. Mereka sudah mulai mengancam. Tapi Nabi SAW ketika itu tidak mau. Bahkan dia mengatakan perkataan walaupun ala dha'fir riwayah, riwayahnya memang dilemahkan para ulama, tapi riwayat masyhur. Kata Nabi SAW, "Law wada'u syamsa fi yamini wal qamaru fi shimali, wallahi ma taraktu hadzal amr." Kalaulah mereka meletakkan matahari di tangan kananku, kemudian bulan di tangan kiriku, mereka paksa untuk berhenti dari dakwah ini, demi Allah aku tidak meninggalkan dakwah ini. Sehingga orang-orang Quraisy sudah tidak bisa lagi apa-apa, karena ada Abu Talib yang melindungi Rasul SAW. Lah dalam pertemuan itu, kemudian mereka ingin memaksa kembali Abu Talib menyerahkan Rasulullah dengan cara apapun.
Tapi Umar mengatakan, ini pendapat saya, kata Umar, sebaiknya jangan kalian lakukan kembali. Sebab kalau seandainya kalian lakukan dan Abu Talib dipaksa untuk menyerahkan si Muhammad, sama saja dengan merendahkan Abu Talib. Dan kalian tahu siapa Abu Talib? Dia adalah pemimpin Arab alal itlaq. Kalau engkau merendahkan Abu Talib, sama dengan merendahkan Arab. Kalau kalian memuliakan Abu Talib, sama dengan memuliakan Arab. Jangan kalian lakukan lagi. Lalu orang-orang mengatakan, lalu bagaimana pendapatmu, hai Umar bin Khattab? Maka Umar bin Khattab mengatakan, jangan kita memulai permusuhan dengan Bani Abdul Manaf. Jangan kita memulai menyulut api permusuhan dengan Bani Abdul Manaf, kabilahnya Abu Talib maksudnya. Tapi mulailah dari orang-orang si Muhammad itu, dari orang-orangnya dulu. Kalau di antara kalian, di kabilah kalian ada orang yang kemudian terpengaruh dengan si Muhammad, letakkan permusuhan dengan dia. Mulai dari yang terkecil, jangan kita ambil yang paling besar. Akhirnya kemudian pendapat Umar diterima. Pulanglah Umar, berjumpa dengan Zaid. Apa hasil pertemuanmu? Maka diceritakan. Akhirnya Zaid kemudian berusaha menasihati Umar bin Khattab dan mengatakan, ya Umar, aku tidak mengenal dirimu. Umar yang lama berbeda Umar yang baru, katanya. Kau bukan Umar yang lama lagi. Kata Umar, kenapa? Kata Zaid, yang aku tahu Umar itu orangnya rahim, orangnya sangat santun, kasihan dengan orang-orang lemah. Kenapa pula kau kemudian memberikan pendapat seperti itu, seolah-olah hendak menanamkan permusuhan sesama kabilah kepada orang-orang yang menganut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Umar pun semakin bingung ketika itu. Ya, dia terpengaruh. Kenapa? Karena sudah pernah melihat bagaimana akhlaknya para sahabat. Semakin ditekan, semakin naik imannya. Ketika para sahabat dicaci, mereka tidak balas kecuali dengan salam. Ketika mereka disiksa, bukannya berhenti, malah kemudian bertambah keimanannya. Dan itu disaksikan Umar bin Khattab masalahnya. Sehingga kemudian otaknya error Umar bin Khattab ini. Apa yang harus dilakukan? Sampai suatu ketika, akhirnya kemudian karena dia sudah kebingungan, dia kembali berkumpul dengan kabilah, dengan para pembesar Bani Adi. Apa yang harus kita lakukan? Sungguh kita tahu apa yang dikehendaki si Muhammad, akan tetapi Muhammad sangat cerdas membuat kita bingung, katanya. Maka akhirnya setelah mengadakan pertemuan kembali dengan kabilah Bani Adi, tokoh-tokohnya, keluarlah fatwa, mungkin bahasa kita, bahwa harus ada pembunuhan. Kalau seandainya orang-orang ini tetap hijrah ke Habasyah, satu persatu hilang, nanti apa kata dunia, mungkin bahasa kitanya? Kita akan direndahkan manusia. Ini harus di stop. Dengan cara apa? Bunuh tokohnya. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab mengatakan, lalu siapa yang melakukannya? Maka orang-orang mengatakan, anta ya Ibnul Khattab. Yang bisa melakukannya hanya kamu. Karena tidak ada orang yang kuat di Quraisy kecuali kamu. Ya, karena Umar itu terkenal kekuatannya. Ketika dia safar ke Syam, dia melihat di Syam itu ada pegulat hebat. Rupanya pegulat ini suatu ketika safar ketemu di pasar Ukat. Pasar Ukat itu tempat jual beli budak. Kemudian dia menantang gulat orang-orang Arab ketika itu. Lah, dilayani oleh Umar bin Khattab. Setelah bergulat hanya beberapa waktu ditunjangnya, kalahlah orang Syam ini. Dari situlah Umar terkenal kekuatannya, sehingga bagi orang-orang Quraisy tidak ada orang yang lebih kuat dibandingkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, karena Umar itu besar orangnya, tinggi. Umar itu kalau berjalan bersama Rasulullah, Rasul itu cuma sepinggangnya. Jadi kalau dia naik kuda itu kakinya ke tanah. Saking tinggi besarnya Umar itu. Ya. Sehingga wajar kalau seandainya Umar itu dianggap memiliki kekuatan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an bingung malam itu, keluar dia. Ketika keluar berjumpa dengan Abdullah ibn Suhail di tempat pengembalanya itu. Abdullah ibn Suhail ketika itu ditanya oleh Umar, ma akhrajaka ya Abdullah? Apa yang membuat kamu keluar malam-malam seperti ini wahai Abdullah ibn Suhail? Maka Abdullah ibn Suhail mengatakan, ya Umar, karena kawannya, saya ini mengalami kebingungan. Kenapa? Bagaimana pendapat wahai Umar tentang seorang laki-laki yang memiliki dua wajah? Satu sisi dia mentaati nenek moyangnya, tapi hatinya bermaksiat kepada nenek moyangnya. Maksudnya Abdullah bin Suhail ini sebenarnya sudah masuk Islam.
Tapi dia pura-pura di hadapan Umar mengatakan seperti itu. Bagaimana pendapatmu wahai Ibnul Khattab tentang seorang laki-laki yang memiliki dua wajah? Satu sisi dia taat kepada moyangnya tapi hatinya bermaksiat gitu. Kata Umar, kamu harus memilih salah satu dari dua sifat itu. Kalau engkau pemberani dan bukan pengecut, tampakkan sisi baikmu. Tapi aku lihat kau nampaknya sudah tertarik dengan agama Muhammad. Kalau kau memang tertarik dengan agama Muhammad, terangkan agama itu, tampakkan kepada manusia dan engkau akan jadi musuhku, katanya. Tapi kalau engkau mengingkari dan tetap seperti itu, maka engkau masih tetap kawanku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Abdullah ibn Suhail pun mendapatkan nasihat dari Umar, pulang dia. Datang kepada bapaknya Suhail, ya Abi, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang memiliki dua wajah? Persis seperti jawaban Umar. Ya. Mana yang harus dipilih? Apakah saya harus menjadi seorang munafik, mentaati nenek moyang dan bermaksiat hati kami, ataukah kami harus bagaimana? Maka ayahnya mengatakan, tidak nak, kau harus jadi pemberani. Kau harus tampakkan kebenaran itu, katanya. Bapaknya tidak tahu kalau dia sudah masuk Islam. Maka Abdullah mengatakan, kalau begitu hai Abi, qad aslamtu ala dini Muhammad. Aku sudah masuk kepada agama Muhammad. Marah bapaknya. Bapaknya mengatakan, la taf'al, jangan kau lakukan. Kata Abdullah, bal af'al, bahkan saya akan lakukan. Kata bapaknya, la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Kata Abdullah, lan tastati, engkau tidak mungkin membunuhku. Kalau begitu, saya akan usir dari rumahku. Kata anaknya, silahkan. Kata ayahnya, saya tidak akan memberikan hartaku sementara saya orang yang paling kaya di Quraisy ini. Kata Abdullah, balillah khairun wa abqa, di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Akhirnya diusir Abdullah ini. Ya. Lah Umar bin Khattab kembali, sementara Umar ini masih bingung itu otaknya, antara melihat kondisi sahabat dan akhlak mereka yang begitu mulia dengan melihat kondisi Quraisy. Tetapi karena Umar itu memang sudah dipilih oleh Bani Adi dan dipilih oleh orang-orang Quraisy untuk memimpin rencana jahat kepada Nabi SAW, maka Umar pun akhirnya melakukan hal yang dikehendaki orang-orang Quraisy. Pulang dia, ambil pedang, kemudian berangkat. Dan dia sempat mengatakan kepada Zaid, saudaranya, akan membunuh Nabi SAW. Berangkat Umar. Rupanya di tengah jalan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjumpa dengan Abdullah ibn Najjam. Abdullah ibn Najjam. Dan mengatakan, ila aina tadhhab ya Umar? Hendak pergi ke mana wahai Umar? Kata Umar bin Khattab, saya akan pergi liaqtulanna Muhammadan, aku akan bunuh si Muhammad itu. Maka kemudian kata Abdullah ibn Najjam, ya Umar, kenapa kau akan membunuh jiwa yang suci? Apakah Muhammad pernah melemparmu dengan batu? Apakah Muhammad pernah menguruskan pedang kepadamu? Apakah si Muhammad begini? Bingung akhirnya. Kata Umar bin Khattab, ya Abdullah ibn Najjam, apakah engkau sudah masuk Islam? Kalau engkau sudah masuk Islam, maka yang pertama kali kubunuh kamu sebelum si Muhammad, katanya. Langsung naik pitam Umar bin Khattab ini. Kata Abdullah ibn Najjam, tidak perlu kau layani aku. Saudaramu, saudarimu Asma dan suaminya Sa'id ibn Zaid, keduanya sudah memeluk agama si Muhammad. Perbaiki keluargamu, katanya. Akhirnya kemudian Umar pun belot yang tadinya hendak ke rumah Arqam bin Arqam menemui Rasulullah, belok dia ke rumah saudarinya Asma. Ketika sampai di rumah itu, Umar sempat mendengar ada orang yang membaca Al-Quran. Membaca Quran, ya, ada yang mengatakan yang membaca Quran adalah Khabbab ibn Arat yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada Asma dan Sa'id ibn Zaid. Maka tiba-tiba ketika Umar datang, Khabbab ini langsung ketakutan, langsung ke belakang rumah dan bersembunyi, mengintip kira-kira apa yang dilakukan Umar bin Khattab. Masalahnya bawa pedang. Ketika masuk saja, kemudian dia marah-marah kepada saudarinya. Ketika itu Sa'id ibn Zaid berusaha melerai dan mengatakan, ya Umar, bagaimana pendapatmu jika agama si Muhammad itu yang kau cela itu lebih baik dibandingkan agama nenek moyang kamu?
lebih baik dibandingkan agama orang-orang Quraisy. Marah Umar, ditunjangnya Sa'id bin Zaid sampai tersungkur. Lah ketika itu saudarinya Asma berusaha tentu ingin membela suaminya, tapi ditamparnya sampai terluka wajahnya. Ketika melihat darah mengalir dari wajah saudarinya, terduduklah Umar bin Khattab. Akhirnya dia mengatakan, ya sudah, kalau kalian hendak masuk Islam, if'al ma syi'tum, lakukan sekehendakmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Tiba-tiba Umar bin Khattab mengatakan, saya sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Ketika itu di tangan Asma ada lembaran Al-Quran dan mengatakan, kemarikan itu lembaran itu, saya ingin baca. Kata Asma, tidak, kau masih najis. Walaupun kau bersyahadat, kau masih najis. Kamu harus mandi atau minimalnya wudu. Baru kau serahkan kemudian kutipan-kutipan ataupun catatan-catatan dari tulisan wahyu yang dibawa Khabbab bin Arat itu. Akhirnya Umar pun mandi. Setelah mandi, kemudian dia mengambil catatan itu. Kemudian disitulah Umar bin Khattab membaca ayat surat Taha. Taha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yahsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahman 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Sampai di sini Umar kemudian berpikir, apakah lantaran wahyu ini orang-orang Quraisy memusuhi Muhammad? Celaka mereka. Apakah karena kalimat-kalimat ini orang-orang Quraisy memusuhi si Muhammad? Celaka mereka. Kemudian akhirnya dia baca lagi sampai ketika membaca tauhid, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka Umar mengatakan, demi Allah, setelah aku membaca ayat ini, maka tidak pantas Allah subhanahu wa ta'ala disekutukan dengan Lata, Uzza, Manat dan Hubal dan patung-patung yang lainnya. Hidayah masuk ke lubuk hati Umar bin Khattab. Lah setelah Umar bersyahadat, Khabbab ini baru berani dia muncul dari belakang. Kata Khabbab bin Arat, la'allaka asabta da'wata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, aku kira kau sudah terkena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, apa doa Rasulullah? Maka Khabbab mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma a'izzal islama bi umaraini. Ya Allah, muliakan Islam dengan 2 Umar. Maksudnya Umar bin Khattab ataupun Amr bin Hisham yang disebut dengan Abu Jahal. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memilih Umar dan tidak memilih Abu Jahal. Mendengar Khabbab mengatakan seperti itu, bahagialah Umar. Kemudian saudaranya Asma, saudarinya Asma dan juga Sa'id langsung menangis karena bahagianya. Akhirnya Umar mengatakan, kalau begitu tunjukkan di mana Muhammad. Akhirnya kemudian Umar pun bergerak menemui Rasul di rumah Arqam bidari Arqam. Disitulah ketika Umar datang, orang-orang pun menyangka Umar hendak berbuat jahat. Ketika itu Hamzah Asadullah itu sepadan dengan Umar. Disebut Asadullah karena kalau dia mencari hobinya itu kan ke hutan gitu ya, mencari buruan. Yang diburu bukan menjangan ya, yang diburu macan dan harimau gitu ya. Memang punya keberanian Hamzah ini. Kata Hamzah, jika Umar datang membawa kejahatan, biar pedang kami yang melayaninya. Kalau dia membawa kebaikan, ahlan wa sahlan wa marhaban. Rupanya akhirnya kemudian Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Dari sinilah Umar bin Khattab resmi masuk ke dalam Islam. Dengan masuknya Islam Umar bin Khattab, maka semakin kuatlah Islam dan semakin jayalah Islam di kota Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara kisah keislaman Umar bin Khattab, masih panjang kisahnya. Mudah-mudahan di waktu yang lain kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.